Sri Rejeki Isman, kode sahamnya SRIL, dulu masuk indeks LQ45 dan sering banget muncul di pemberitaan. Ini termasuk saham yang undervalue. Tetapi saat ini kondisinya sahamnya sudah disuspend lama dan terancam di delisting oleh Bursa Efek Indonesia. Bukan karena delisting kemauan perseroan, tapi lebih ke delisting karena peraturan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang masuk ke LQ45 dan dilabeli undervalue itu bisa menjadi perusahaan yang bagus atau bisa mendapatkan pundi cuan-cuan. Jadi akan saya ulas di video kali ini tentang riwayat Sri Rejeki Isman yang terancam delisting. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini di tanggal 22 November jam setengah 1 atau break sesi 1, tetapi nanti ini akan rilis tanggal 23 ya videonya. Kondisinya Sri Rejeki Isman ini disuspend di harga 146 dan ya ini sudah diberhentikan cukup lama. Sri Rejeki Isman ini karena ya mereka dapat tunggakan hutang-hutang ya. Hutangnya memang besar banget. Kalau kita lihat di case statistik, total debt-nya sendiri adalah ya, total debt ya, total hutangnya adalah 15 triliun. 15 triliun dan kondisinya equity mereka itu sudah minus 13,8 triliun. Udah gede banget ini. Ini perusahaan yang luar biasa. Dalam artian dulunya ya digadang-gadang menjadi perusahaan, ini termasuk perusahaan undervalue dan semacamnya gitu. Oke. Nih nasib miris Sritek, dulu ex LQ45 sekarang calon delisting. Nah ini ya berita dimana sudah disuspend saham Sri Rejeki Isman tepat disuspend selama 12 bulan pada 18 Mei 2022. Jika saham SRIL disuspend selama 24 bulan, maka akan didepak dari bursa atau delisting 24 bulan atau nanti di 18 Mei 2024. Penghapusan pencatatan delisting dan pencatatan kembali menyebutkan ketentuan ini tidak mutlak berlaku 24 bulan, bisa aja lebih dikit. SRIL sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. 59% sahamnya dikuasai oleh PT Headlestone Indonesia, dan SRIL ini terkenal dengan ekspornya ya, ekspor keluar. Produk mereka ya garment, tetapi banyak itu pesanan-pesanan dari TNI, ibaratnya pesanan dari ya prajurit-prajurit dari luar negeri lah, diekspor lah. Bengkaknya utang SRIL dapat dilihat dari laporan keuangan 2020. Per Desember 2020 utang bank jangka pendek SRIL mencapai 277 juta US dollar ya. Padahal di tahun sebelumnya masih 67 juta US dollar. Jadi kalau kita ini rupiahkan, ini saat pandemi ya berarti ya, per Desember 2020 2775 berarti tambah 05 ya. Ya, kita kalikan dengan kurs let's say 15.000, sininya adalah miliar triliun 4,1 triliun ya. Sementara SRIL juga memiliki surat hutang jangka menengah atau medium term note yaitu 25 juta US dollar. Wow. Sedangkan utang bank jangka pendek jatuh tempo 1 tahun ada 6 juta US dollar. Jadi ini gede banget. Jika di total kewajiban SRIL memiliki beban bunga mencapai 308,7 juta. Beban keuangan mencapai 75. Sedangkan kas hanya 187 juta US dollar. Dengan gagal bayarnya utang jangka pendek, SRIL harus menghadapi PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Tak tanggung-tanggung PKPU yang dihadapi ada 3 di
jurisdiksi yang berbeda, mulai dari Indonesia, Singapura hingga Amerika. Ini menunjukkan bahwa utangnya di Indonesia, Singapura dan Amerika. Adanya proses PKPU tersebut membuat Shrill tak membayar pokok dan bunga utang atas MTN yang dimiliki senilai 25 juta US dollar tadi ya, surat utang ya. Selanjutnya, perusahaan tidak boleh melakukan pembayaran hutang termasuk MTN yang jatuh tempo pada 18 Mei 2021 kecuali perusahaan melakukan pembayaran hutang atas semua hutang kepada kreditor. Jadi yang didahulukan kalau seperti ini adalah hutang dulu ya, baru nanti surat hutang. Karena surat hutang kan termasuk pemegang saham ya. Itu sih. Jadi itu yang terakhir nanti. Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan. Itulah tadi kisah bagaimana Shrill dulu sempat menjadi salah satu konstituen indeks prestisius LQ45. Itu bisa sampai disuspend selama 1 tahun hingga terancam delisting. Jadi sampai saat ini kalau Mei dia 12, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tambah 6, berarti udah 18 bulan, 1,5 tahun mereka sudah di suspend ya. Terakhir per September tercatat memiliki utang bla bla bla. Oke. Kalau kita lihat ya laporan keuangan sampai kuartal ketiga masih net income-nya masih minus ya, hutangnya juga masih 15 triliun. Wow, gede banget ini. Dan ini perusahaan padahal perusahaan ini IPO 2013 dengan IPO amount 1,3 triliun, ini termasuk gede banget IPO amount-nya. Oke, terus kalau kita lihat ya 45.892 pemegang saham Sritek telantil pil pahit rugi dan bisa delisting. Oke, merosot bla 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 per Oktober 45.000 pil pahit bla bla. Nih, adapun penjualan Shrill merosot 48% hingga mencapai 248 juta US dollar ya, atau sebanyak 3,85 triliun dibanding periode sebelumnya. Turunnya drastis banget ya. Oke, ini ulasannya ya, sekian dan bla bla. Kalau kita lihat Shrill sendiri ya, ini pemegang sahamnya saat saya tag ini Oktober itu di 45.892. Banyak banget ini jumlah lembarnya, dan masyarakatnya itu senilai 8 miliar tuh, 8 miliar lembar. Kalau kita hitung berdasarkan harga sekarang 8 miliar lembar 8,816 1 2 3 4 5 6 7 dikali dengan harga sekarang 146, hasilnya adalah juta miliar 1,1 triliun ya, jumlah kerugian yang ditanggung oleh masyarakat sekian. Tetapi yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan adalah kalau ini nanti perusahaan dia listing, berarti kan berubah menjadi private. Nah, pemegang sahamnya itu punya kesempatan untuk menjual, tetapi tidak di pasar reguler, di pasar nego. Nah, biasanya itu dijual di harga yang rendah sekali, let's say 1 per lembar atau 1 rupiah lah per lembar. Nah, itu kembali ke putusan masing-masing ya, mau dijual apa enggak. Kalau 1 per rupiah ya at least ya bisa dilihat ya berapa nantinya ibaratnya kerugiannya ya. Hasilnya ini perusahaan oke-oke aja loh dari 2014, sejak mereka IPO itu rajin bagi dividen. Tetapi memang hutang perusahaan ini gede banget ya, gede banget. Tadi sudah dilihat bahwa hutangnya itu miris ya, 15 triliun ya tadi di Stockbit ya. Memang ini gede banget hutangnya. Shrill, Sri Rezeki Isman. Nah, that's why ini logonya ya sering itu perlengkapan atau garment yang berkaitan dengan TNI lah ya, dan mereka ekspor, itu sih poinnya. Aslinya dari segi bisnis bagus, pasarnya ekspor, tetapi yaitu tadi ya hutangnya banyak. Dan tidak hanya Shrill aja, perusahaan-perusahaan garment setahu saya itu juga mempunyai hutang yang besar, jadi be careful. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dan menurutku ini juga menjadi hal yang aneh juga ya buat bursa efek sendiri. Kenapa? Karena kok bisa ya perusahaan ini masuk ke indeks LQ45.
Memang LQ45 pengertiannya adalah indeks 45 perusahaan liquid. LQ itu kan liquid. Tetapi liquid dan berfundamental bagus. Ada poin di situ di bursa efek ya. Nah, fundamental bagus itu poinnya apa? Nah, itu perlu di-share ke investor menurut saya. Biar kita pun juga paham, oh, fundamental bagus tuh karena standarnya seperti ini. Gitu loh, biar jelas. Tidak hanya sebatas hanya bagus doang. Nah, bagusnya apa? Nah, itu hendaknya lah ya dari bursa efek dijelaskan lebih. Itu menurut saya salah satu contoh Sril ini ya yang menunjukkan perusahaan LQ45 tidak semuanya bagus. Apalagi ya itu tadi digadang-gadang ini perusahaan under value dan macam-macam. Pertanyaannya adalah itu perusahaan murah atau murahan. Nah, itu aja sih. Jadi Sril ini semoga yang menyaksikan video ini terhindar dari Sril. Kalaupun sudah terlanjur masuk ke Sril, sudah punya, ya pesan saya adalah jadikan itu sebagai pembelajaran biar tidak mendapati perusahaan macam Sril lagi, tidak membeli perusahaan macam Sril lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini, dan itu sebagai contoh ya, contoh nyata bahwa tidak semua perusahaan yang masuk daftar LQ45 itu perusahaan yang bagus. Jadi perlu kita riset lagi, perlu kita analisa lagi sebelum kita membeli. Oke, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pembelajaran kita semua di dunia pasar modal kalau tidak ada makan siang gratis di dunia saham. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.